Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada video pembelajaran di channel YouTube yang saya miliki. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang selalu setia menonton, like dan subscribe channel YouTube ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan dengan sub pokok bahasan adalah fungsi naik dan fungsi turun. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar tentang fungsi naik dan fungsi turun. Cara belajar yang saya akan jelaskan di sini adalah cara belajar membuat soal secara mandiri. Contohnya di sini kita mempunyai beberapa angka yaitu 6, 9, 63 dan 10. Dari angka-angka ini nanti kita akan buat sebuah soal tentang fungsi naik dan fungsi turun. Contoh soal yang pertama di sini diketahui Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah 9X ditambah 10. Pertanyaannya, Y akan naik dan turun pada interval keberapa? Maka jawabnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menurunkan fungsi Y tersebut. Fungsi turunannya yaitu menjadi 3X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 9. Saya yakin ini tidak perlu dijelaskan karena pada video sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya, turunannya kita nolkan. Sehingga diperoleh 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 sama dengan 0. Sama-sama dibagi dengan 3. Maka hasilnya akan menjadi x kuadrat 12 bagi 3 hasilnya 4, 9 bagi 3 hasilnya 3. Setelah itu baru difaktorkan, maka faktornya akan diperoleh x plus 1 nama x plus 3. Untuk yang masih sulit memfaktorkan bisa menggunakan aplikasi yaitu Photomap. Maka diperoleh x 1-nya negatif 1 dan x 2-nya negatif 3. Selanjutnya kita membuat garis bilangan dari hal tersebut. Maka di sini kita buat, pertama kita buat dulu negatif 3 sama 1. Terus bagaimana menandakan positif negatif? Kita tes dulu. Kan kita tanya turunannya. Maka di atas kita mempunyai fungsi turunan yaitu 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Kita coba x-nya 0. Maka kalau x-nya 0 maka kan ada di sebelah kanannya negatif 1. Kalau kita substitusikan ke fungsi Y absen, X-nya 0, maka Y absen diperoleh positif 9. Artinya kalau X-nya 0, nilainya positif. Selanjutnya, kalau kita pilih negatif 2 misalkan di sini, maka nanti akan diperoleh negatif 2 di antara negatif 3 sama negatif 1, maka akan diperoleh nilai negatif. Untuk lebih singkatnya, maka kalau sudah ketemu satu nilai, yaitu misalkan di sini ada sebelah kiri yaitu positif, maka akan sebelah kanannya menjadi sebelah kirinya atau di sampingnya akan menjadi negatif, kemudian positif. Ini nanti gambarnya akan selang-seling. Jadi kita tes salah satu. Maka dari interval ini, dari gambar garis bilangan ini kita peroleh sebuah interval yaitu X akan naik atau Y menilai positif itu pada interval kurang dari negatif 3 dan lebih dari negatif 1. Dan akan turun atau Y bernilai negatif
itu pada interval negatif 3 sampai negatif 1. Itu untuk soal pertama. Kemudian soal yang nomor 2. Di sini hampir mirip dengan yang nomor 1 sebenarnya, hanya di sini kalau tadi nomor 1 positif semua, sekarang ini negatif. Yaitu x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 63x plus 10. Maka turunannya sama, mencari turunannya dulu, setelah itu turunannya dinolkan. Setelah turunannya dinolkan, baru selanjutnya memfaktorkan. Maka di sini pemfaktorannya diperoleh x1 sama dengan 3, x2 nya sama dengan negatif 7. Maka kita buat dulu garis bilangan dari y, negatif 7 sama 3. Kita tes dengan 0. Kalau kita tes dengan 0, maka kan ada di antara negatif 7 sama 3. Kita substitusikan ke y absen. Ternyata kalau x-nya 0, y absennya bernilai negatif 63. Berarti kalau y-nya 0, x-nya 0, maka y absennya negatif. Sehingga samping kanannya berarti positif. Berarti intervalnya yaitu naik saat x kurang dari negatif 7 dan atau lebih dari 3. Dan turun pada interval negatif 7 sampai 3. Sekarang soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3, salah satu koefisiennya kita atau dua koefisien kita sembunyikan. Diketahui y sama dengan 3x, x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah bx ditambah 10. Jika y naik pada interval x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari negatif 1, maka nilai A dan B berturut-turut adalah, langkah pertama sama, yaitu kita turunkan. Setelah diturunkan, kemudian turunannya hasilnya 0. Nah, dari sini dari soal kita peroleh naik pada interval x kurang negatif. Artinya ketika x sama dengan 3, negatif 3, y absennya itu 0. Maka substitusikan negatif 3 ke y absen atau turunan dari y. Maka diperoleh 3 dikali negatif 3 kuadrat ditambah 2a dikali negatif 3 ditambah b sama dengan 0. Maka kalau disederhanakan akan menjadi negatif 6a ditambah b sama dengan negatif 27. Ini menjadi persamaan pertama nanti. Kalau diganti x-nya negatif 1, maka akan diperoleh persamaan negatif 2a ditambah b sama dengan negatif 3. Dari dua persamaan ini kita eliminasikan. Jika eliminasikan b tadi dikurangi, maka diperoleh di sini negatif 6a dikurangi negatif 2, hasilnya negatif 4a. Negatif 27 dikurangi negatif 3, hasilnya negatif 24. Berarti A-nya negatif 24 dibagi 4, hasilnya 6. A-nya ketemu 6. Kita substitusikan ke persamaan pertama, yaitu negatif 6A ditambah B sama dengan negatif 27. Masukkan A-nya 6, berarti negatif 6 kali 6, hasilnya negatif 36. Kemudian maka B yaitu hasilnya negatif 27 ditambah 36, hasilnya 9. Maka diperoleh A-nya sama dengan 9, A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 9. Kemudian sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4 diketahui y-nya sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah 10. Y naik pada interval x kurang dari negatif 7, x lebih dari 3. Kemudian y absen sama dengan negatif 27 untuk x sama dengan 2. Maka A, B, dan C berturut adalah. Nah, nanti triknya membuat soalnya di sini. Ini kita modifikasi soal yang nomor 2. Y absennya kalau diganti 2, nanti kan jadinya nanti x-nya diganti 2, maka akan dapat negatif 27. Nah, ini trik
cara belajarnya saja. Maka diperoleh jawaban pertama, turunannya dari Y absen dulu berapa? Kita tulis. Setelah turunannya kita tulis, maka seperti pada soal sebelumnya, artinya kalau Y naik pada interval kurang dari itu, artinya pada saat X sama dengan negatif 7, Y absennya atau turunan dari Y-nya itu hasilnya 0. Maka kita substitusikan ke turunan pertamanya akan diperoleh 147A dikurangi 12B ditambah C sama dengan 0. Kalau X-nya diganti 3, maka turunan dari Y kan juga 0. Maka diperoleh, kita substitusi, maka akan diperoleh persamaan yang kedua. Kemudian ada tambahan, kalau X-nya sama dengan 2, Y absennya sama dengan negatif 27. Kita substitusikan kembali sehingga diperoleh 12A ditambah 4B ditambah C sama dengan negatif 27. Kita dapat 3 persamaan dengan 3 variabel. Maka kalau persamaan pertama kita kurangi dengan persamaan yang nomor 2, maka diperoleh 120A dikurangi 20B. Kok 120? Yaitu 147 dikurangi 27, hasilnya 120. Kemudian kalau persamaan kedua dikurangi dengan persamaan ketiga, hasilnya seperti apa? Maka akan diperoleh 15A ditambah 2B sama dengan 27. Ingat, ini persamaan kedua dikurangi persamaan ketiga. Maka diperoleh persamaan 4 dan persamaan 5. Dari persamaan 4 dan persamaan 5 ini, maka jika persamaan keempat ditambah dengan 10 kali persamaan kelima, maka persamaannya akan seperti ini. 120 dikurangi 20B sama dengan 0. 150 karena dikalikan dengan 10. Kemudian 20 itu 2 kali 10, kemudian 120. Kemudian ini kalau ditambah, ini kan B-nya akan hilang atau eliminasi, maka akan diperoleh 270. 120 ditambah 150, maka A-nya diperoleh hasilnya 1. A-nya ketemu 1, maka substitusikan ke persamaan keempat sehingga diperoleh B-nya sama dengan 6. Kemudian A sama dengan ketemu 1, B-nya ketemu 6. Substitusikan ke persamaan pertama untuk mendapatkan nilai C. Maka nilai C-nya nanti ketika sudah disederhana selesaikan, maka akan diperoleh C sama dengan negatif 63. Jadi nilai A-nya sama dengan 1, B-nya 6, sedangkan C-nya negatif 63. Kemudian sekarang soal nomor 5. Diketahui soal nomor 5, ini Y1-nya sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah 9X tambah 10. Kemudian Y keduanya, X pangkat 3 6X kuadrat dikurangi 6 3X ditambah 10. Pertanyaannya, Y1 dan Y2 akan sama-sama naik atau turun pada interval keberapa? Maka langkah pertama sama dengan pada soal nomor 1, kita cari dulu titik-titik potong atau garis-garis potong persamaan garisnya dari Y sama dengan Y absen 1. Jadi langkahnya sama seperti pada penyelesaian soal nomor 1, diturunkan jadikan 0, maka ketemu X1 dan X2-nya. Kemudian yang kedua sama seperti pada nomor 2, maka diperoleh nanti X3 sama X4. Maka di sini ada 4X. Setelah diketahui titik-titik potong tadi atau titik koordinat tadi, selanjutnya kita buat garis bilangan. Yang pertama, itu kan titiknya ada 4. Negatif 7, negatif 3, negatif 1, positif 3. Untuk yang persamaan pertama, itu kan X-nya 3 sama
Negatif 3 sama 1. Nah, sama, berarti 3-nya ini ke samping, kemudian ke kanan. Dari 3 samping, kemudian yang nomor 2 kan 3 sama 7. Setelah kita menggambar, baru kita cari arsiran. Mana yang memenuhi? Nah, kalau kita garis, ternyata yang memenuhi itu adalah 3 titik atau 3 interval di situ. Pertama, X untuk yang kurang dari negatif 7 itu sama-sama naik. Kemudian yang X lebih dari 3 sama-sama naik. Kemudian akan sama-sama turun pada interval negatif 3 sampai negatif 1. Demikianlah 5 soal tentang turunan, aplikasi turunan pada fungsi naik dan fungsi turun. Untuk para siswa, agar mendapatkan tugas, silakan seperti biasa ketik info, kirim ke nomor 081703789269. Nanti akan ada instruksi lanjutan, angka-angka yang akan dipakai berapa. Demikianlah video kali ini. Video kali ini saya buat agar bisa membantu para siswa dan siswi untuk belajar materi fungsi turunan dan aplikasi fungsi turunan, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Untuk file PDF-nya ini nanti silahkan bisa dilihat di deskripsi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.